Selamat Sabat bagi kita semua. Puji Tuhan, oleh karena berkat Tuhan pada hari Sabat yang indah ini, kita boleh kembali beribadah dan merasakan sukacita di dalam Tuhan. Oleh karena Tuhan adalah Tuhan atas hari Sabat, dan tentunya Sabat diciptakan untuk kita manusia supaya kita bersukacita, supaya kita berbahagia, berhubungan erat dengan pencipta kita dan juga juru selamat kita, Yesus Kristus. Untuk mulai ibadah khotbah pada hari Sabat yang indah ini, saya mengundang kita semuanya untuk boleh bersama-sama berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Apa kabarnya? Apakah Anda baik-baik saja? Saya rindu dan selalu berharap bahwa kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan kalaupun tidak, mari kita saling mendoakan agar kiranya Allah Tuhan kita yang luar biasa itu boleh memberkahi kita dengan kebaikan. Apapun keadaan kita, apakah kita sedang bersedih, apakah kita sedang bergumul, apakah kita sedang merasakan kepahitan, atau apakah kita sedang berduka cita. Biarlah kiranya damai sejahtera, pengharapan, dan janji Tuhan selalu membuat kita dalam segala keadaan tetap baik-baik saja. Karena Allah kita adalah Allah yang setia, dan Dia jugalah yang memelihara kita semuanya. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terpujilah namamu, Allah yang kekal dan Allah yang penuh dengan kasih setia. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berserah kepadamu. Pakai lidah, bibir, pikiran, hati hamba, agar kiranya hanyalah firman Tuhan yang akan menjadi bagian kami. Bukan kehendak kami tetapi kehendak Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman ini benar-benar mengenyangkan rohani kami, membuat kami menjadi orang-orang yang lebih baik sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Sabat saya ucapkan kepada kita semua sekali lagi. Saat ini adalah bagaimana menjadi bahagia menurut Yesus Kristus, bagian yang ketiga. Kita waktu yang lalu sudah mempelajari bagian yang pertama adalah bagaimana berbahagia menjadi orang yang miskin di hadapan Allah, yang tidak memiliki apa-apa, yang hanya berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa orang-orang yang demikian, yang datang kepada Tuhan Yesus, yang sanggup, satu-satunya yang sanggup memberikan kekayaan kasih karunia itu, janjinya adalah kita akan memiliki kerajaan surga. Kemudian bagian yang kedua adalah kemarin Sabat yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana Tuhan bersabda orang-orang yang berduka cita adalah orang yang berbahagia. Duka cita adalah ketika kita merasakan kehilangan atau berpisah dengan sahabat terbaik, dengan Tuhan pencipta kita, Yesus Kristus, dengan juru selamat kita. Bahwa dosa-dosa kita itulah yang menyebabkan kita berpisah dengan Dia. Tetapi ketika kita menyadari keadaan itu, kita menjadi orang-orang yang berduka, kita rindu untuk kembali bersama dengan Tuhan. Tuhan katakan kita akan dihibur. Kata dihibur juga memiliki akar kata yang sama dengan Roh Kudus, yaitu parakletos, di mana Roh Kudus adalah roh penghibur yang dijanjikan kepada saya dan saudara. Itu adalah roh penolong yang selalu bersama kita, yang selalu menyertai kita, bahkan diam di dalam kita. Kita boleh membacanya itu janji Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 17, di dalam Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26
maupun di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Bagaimana Roh Kudus sebagai roh penghibur. Ketika kita merasakan duka cita akan dosa itu, Dia akan menolong kita sehingga kita akan insaf dari dosa. Dia akan menguasai kita sehingga kita tidak mau lagi untuk berbuat dosa. Kita jijik dengan dosa-dosa kita. Dosa itu pada akhirnya bukan menjadi kesukaan bagi kita, tetapi menjadi satu duka cita, bahkan kejijikan dalam hidup kita. Bukan karena karena kedagingan kita sebenarnya suka dengan dosa itu. Karena kedagingan kita lah kedagingan yang sudah tercemar oleh dosa. Itulah kesukaan kita. Tetapi ketika kita memandang kepada Yesus, kasih kita kepadanya begitu luar biasa oleh karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa besarnya. Kita akan berduka cita. Dan duka cita ini juga akan membawa kita menjadi seorang penginjil. Kenapa? Karena duka cita akan dosa yang sudah dihibur oleh Tuhan melalui Roh Kudus, roh penghibur yang bersama-sama dengan kita di dalam hati kita. Maka pada saat yang sama ketika kita melihat bagaimana dosa dunia ini, bagaimana akibat dosa dari dunia ini, maka kita akan menangis bersama Yesus karena simpati kepada duka cita dosa dunia dan akibat dosa dunia. Dalam duka cita yang demikian tidak terdapat pemikiran sedikit pun untuk kepentingan diri sendiri. Yesus adalah manusia ketika berada di bumi ini, menjelma menjadi manusia yang berduka cita. Dia menahan penderitaan batin yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Ketika berada di dunia, Yesus melihat sekelilingnya, jiwanya robek dan hancur oleh pelanggaran-pelanggaran manusia. Dan Yesus selalu berupaya keras. Jadi orang-orang yang berduka cita bagian yang kedua, ketika mereka melihat dosa dunia, akibat dosa dunia ini, mereka akan berupaya keras sama seperti Yesus, dengan upaya untuk menguras tenaga demi meringankan sengsara manusia dan memenuhi keperluan mereka. Itu sebabnya kalau kita melihat kehidupan Yesus, ketika dia melihat orang banyak, seringkali dicatat oleh Injil, timbullah belas kasihan Yesus. Timbullah belas kasihan Yesus. Ketika dia memandang bait suci yang menurut nubuatan akan dihancurkan, Yesus menangis, berduka cita melihat bagaimana dunia ini menolak dia. Dan duka cita yang sama haruslah menjadi bagian kita. Ketika kita menderita dengan penderitaan Yesus, maka kita akan terjun di dalam pelayanan penghiburan bersama dengan dia. Sebab di dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama, saya akan bacakan 2 Korintus pasalnya yang pertama. Kita akan membahas sedikit bagian yang kedua tentang berbahagialah mereka yang berduka cita. 2 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami menjadi bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Demikianlah mereka yang berduka cita terhadap dosa dunia dan akibat dosa dunia ini. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus, mereka akan menjadi penginjil-penginjil yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa dunia ini pun, orang-orang di dalamnya, mereka benar-benar sangat memerlukan Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah kiranya kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam duka cita, karena kita akan dihibur. Bagian yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Apa artinya lemah lembut? Di dalam firman-Nya, kalau kita baca dari kitab bahasa Yunani, maka kata lemah lembut ini berasal dari kata praise atau kata dasarnya adalah raos, yang diartikan di beberapa terjemahan sebagai meek atau lemah lembut atau lembut hati atau rendah hati. Ya, rendah hati. Dan kata ini juga memiliki makna
diam. Diam. Pertanyaannya adalah, apakah arti lemah lembut di dalam ayat ini? Karena ini menurut Yesus Kristus, maka kita perlu melihat kehidupan Yesus. Kita buka Matius 11 ayatnya yang ke-29. Mari kita buka Alkitab kita. Matius 11 ayatnya yang ke-29. Di sana dikatakan demikian. Pikulah kuk yang kupasang, kata Yesus, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kata lemah lembut di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima, ini seringkali disatukan dengan arti kata rendah hati. Dan Yesus memanggil saya dan saudara, marilah datang kepada Yesus. Karena kebahagiaan ini adalah kebahagiaan sejati dipaparkan oleh Yesus di atas bukit. Dan Yesus katakan bagian yang ketiga untuk bahagia adalah, kunci bahagia sejati adalah lemah lembut. Ketika saya membaca ayat ini, terus terang pemikiran yang pertama terbit di dalam pemikiran saya adalah, waduh, susah ini. Ya, susah sekali lemah lembut. Apalagi saya orang dari Sumatera, kalau bicara suaranya besar dan biasanya dengan mimik wajah, walaupun sebenarnya biasa saja, tapi seringkali disebutkan oleh orang-orang yang menurut saya lebih lemah lembut, itu adalah sebagai sebuah kekasaran. Tetapi kita harus rendah hati. Karena kata lemah lembut sama dengan rendah hati, maka kita perlu belajar kepada Yesus. Karena hanya inilah satu-satunya cara supaya kita boleh berbahagia bagian yang ketiga. Kalau saya dan saudara belum lemah lembut, berarti kita belum lulus di kebahagiaan bagian pertama dan bagian kedua. Karena hanya orang-orang yang lulus di bagian pertama dan kedua boleh lulus nanti berbahagia di bagian yang ketiga ini, yaitu lemah lembut. Dikatakan di dalam Roh Nubuat demikian. Halaman 24. Yesus, kecemerlangan dari kemuliaan Bapa, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Melalui segala pengalaman hidup yang hina, Yesus Tuhan kita setuju untuk melewatinya, berjalan di antara anak-anak manusia, bukan sebagai seorang raja yang menuntut penghormatan, tetapi sebagai seorang yang misinya adalah melayani orang-orang lain. Itu sebabnya ketika kita nanti akan mencari di Injil, tidak ada di sana saudara-saudara akan dapatkan satupun ayat di mana Yesus mengklaim bahwa Dia adalah Tuhan. Kenapa? Ya, orang yang tidak mengerti tentang keimanan kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita tidak akan mengerti dan memahami ini. Hanya saya dan saudara yang mau lemah lembut dan rendah hati yang bisa memahaminya. Kenapa? Karena Yesus ketika Dia datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia, misinya, tujuannya adalah untuk melayani orang-orang lain. Dalam sikapnya tidak ada noda kekerasan hati dan sikap dingin. Penebus dunia itu mempunyai sifat yang lebih agung daripada malaikat. Namun disatukan dengan keagungan ilahinya adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati yang menarik semua orang kepada dirinya. Yesus mengosongkan dirinya, dan di dalam semua yang Tuhan Yesus lakukan, dirinya sendiri tidak kelihatan. Yesus Kristus menaklukkan segala sesuatu kepada kehendak Bapanya. Artinya begini, berarti kalau kita mau belajar kepada Yesus, Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang, karena Ia lemah lembut dan rendah hati, dan kita akan diberikan kelegaan yang luar biasa oleh Tuhan Yesus. Sejahtera kita, hidup kita, damai kita. Maka kuncinya
kata lemah lembut adalah mengosongkan diri. Diri tidak kelihatan. Kalaupun Anda adalah seseorang yang luar biasa, kalaupun Anda jabatannya tinggi, kalaupun secara status sosial Anda tinggi, derajat Anda tinggi luar biasa, mungkin Anda pun keturunan ningrat, secara ekonomi Anda adalah orang yang kaya, bahkan mungkin kaya raya. Tapi untuk kunci sukses berbahagia menurut Yesus Kristus, bagian yang ketiga adalah lemah lembut, rendah hati. Kalau Yesus saja sebagai Tuhan, pencipta, tidak menganggap kesetaraannya itu sesuatu yang perlu dipertahankan. Bahkan dia merendahkan dirinya untuk datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba manusia. Dia mengosongkan dirinya. Ketika dia berada di dunia, dia sebagai raja di atas segala raja, tidak menuntut penghormatan. Itu sebabnya kalau cari di seluruh Alkitab nanti dari Kejadian sampai Wahyu, kita tidak akan dapatkan kata-kata langsung dari Tuhan Yesus, hormati saya, sembah saya. Dalam pengertian dia adalah seorang raja dan Tuhan. Tidak ada. Itu sebabnya kenapa? Karena Tuhan Yesus memiliki misi menolong orang-orang lain, melayani. Itu sebabnya ketika misi Tuhan Yesus di bumi, ketika dia berada dalam rupa seorang hamba manusia, dia katakan dalam Yohanes 17 ayat 4, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Artinya berarti Tuhan Yesus memberikan contoh kepada saya dan saudara. Mari kita lakukan hal yang sama. Sehingga inilah yang dimaksud oleh Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kalau nanti baca dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-37 dengan kalimat yang hampir sama dengan kata-kata Yesus, di sana dikatakan orang-orang yang rendah hati yang akan memiliki, yang akan mewarisi bumi. Luar biasa. Luar biasa Tuhan kita. Mari kita mengosongkan diri kita. Mari kita merendahkan hati kita. Jangan biarkan diri itu sedikit pun kelihatan. Karena itulah kunci sukses bagian yang ketiga untuk berbahagia. Biarlah diri diturunkan dan jangan lagi berpegang kepada keunggulan jiwa. Biarlah diri diturunkan dan jangan lagi berpegang kepada keunggulan jiwa. Setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Matius 16 ayat 24. Lemah lembut, tidak ada lagi cinta diri. Kenapa tidak ada cinta diri? Dikatakan lebih lanjut di dalam Roh Nubuat bahwa cinta dirilah yang merusak kedamaian. Bila diri masih hidup, kita terus siaga melindunginya dari pelecehan, dari penghinaan. Tapi bila ego kita telah mati dan hidup kita tersembunyi dengan Kristus dalam Allah, hati tak lagi terusik bila ditolak dan diremehkan orang. Kita akan tuli terhadap celaan, buta terhadap caci maki atau hinaan. Sebab 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Mari kita buka 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Ini sebuah ayat yang saya yakin sangat terkenal di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan lupa, kitab ini sebenarnya berbicara juga tentang apa yang Yesus katakan di dalam Matius 5:5, berbahagialah orang yang lemah lembut. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Luar biasa Tuhan memberikan kepada saya dan saudara
Sebuah kunci berbahagia yaitu lemah lembut. Lemah lembut. Artinya orang-orang yang lemah lembut ini kalau kita lihat nanti dari bahasa aslinya juga adalah orang-orang yang gentleman. Kalau dia menjadi seorang pemimpin, maka ia akan sama seperti Musa. Di dalam Keluaran 32 ayat 32 di mana dikatakan, Musa mengatakan, "Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis." Luar biasa Musa ini. Orang-orang yang berbahagia yang lemah lembut akan sama seperti Musa kalau ia menjadi pemimpin. Dia tidak akan menindas yang dia pimpin, tetapi dia rela berkorban untuk yang dia pimpin. Banyak pemimpin di zaman sekarang ini tidak seperti kepemimpinan Musa, bahkan seperti Yesus Kristus. Kenapa? Karena mereka mungkin belum belajar dari Yesus. Mereka menjadi pemimpin tapi bertindak seperti bos, ya kan? Semena-mena terhadap bawahan. Kalau ada kesalahan bawahannya, ya bawahannya saja yang apa? Yang menanggung itu, ya. Tidak seperti Musa, bahwa yang dia pimpin yang bersalah, tapi Musa katakan biarlah namaku yang dihapus Tuhan. Itu sebabnya tidak heran Musa dikatakan oleh firman Tuhan dalam Alkitab Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Wah, luar biasa nih. Sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Luar biasa. Tuhan mengklaim bahwa Musa adalah seorang yang sangat lemah lembut, sangat lembut hatinya. Ya, kalau dia seorang bawahan, orang-orang yang lemah lembut di dalam Matius 5 ayat 5, maka ini adalah seorang yang sangat bisa dipercaya. Dia adalah seorang yang sangat setia. Dia tidak akan membalas yang jahat dengan yang jahat. Dia akan membalas yang jahat dengan yang baik. Ketika diperlakukan tidak adil, orang-orang yang lemah lembut hanya akan berdiam. Dia tidak akan membela dirinya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia memiliki Allah pembela yang sejati. Hakimnya adalah Tuhan. Dia tidak akan menuntut balas untuk hal yang demikian. Kenapa? Karena orang-orang yang lemah lembut, orang yang lembut hatinya, orang yang rendah hati ini adalah orang-orang yang akan selalu merasakan kedamaian luar biasa dalam segala keadaan. Biar dia dicerca, biar dia dimaki. Ingat peristiwa ketika seorang wanita yang dicap sebagai seorang berdosa datang kepada Yesus. Tidak ada satupun yang dia lakukan terhadap cercaan ataupun bisi-bisi orang-orang banyak itu. Yang dia lakukan hanya fokus melihat Yesus dan datang kepada Yesus. Dan akhirnya namanya pun tercatat di dalam kitab Injil. Dan setiap orang memberitakan tentang Injil pasti namanya disebut, yaitu Maria Magdalena. Luar biasa, dia meminyaki Yesus dengan minyak narwastu. Itulah harusnya menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang lemah lembut. Nah, yang luar biasa, Yesus katakan bahwa orang yang lemah lembut ini dikatakan bahwa mereka berbahagia karena mereka akan memiliki bumi, ya. Mereka akan memiliki bumi. Kalau kita baca nanti dari bahasa aslinya, boleh juga diterjemahkan secara langsung, ini adalah mewarisi bumi. Kenapa harus ada kata mewarisi bumi? Saya selalu sarankan baca buku ini, ya, Khotbah di atas Bukit. Di sana dikatakan halaman 27. Karena keinginan untuk membesarkan dirilah dosa masuk ke dunia ini. Dan orang tua kita yang pertama kehilangan kuasa atas dunia yang indah ini, kerajaan mereka. Karena pengingkaran dirilah sehingga Kristus menebus apa yang hilang. Dan ia katakan kita harus menang sebagaimana ia menang. Wahyu 3:21. Melalui kerendahan hati dan penyerahan diri kita dapat menjadi pewaris bersama dia apabila Mazmur 37 ayat 11, orang-orang yang lemah lembut hatinya akan mewarisi bumi. Atau terjemahan lainnya, orang yang rendah hati akan mewarisi bumi. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, bumi ini adalah kerajaan kita manusia pada awalnya. Tetapi oleh karena orang tua kita yang pertama, nenek moyang kita Adam dan Hawa, kalah terhadap musuh itu, iblis, setan, maka kita menjadi hamba. Bumi yang menjadi kerajaan kita hilang dari tangan kita.
Setan, iblislah sebagai penguasanya. Tetapi terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan kita menjelma menjadi manusia. Ia dicobai tapi ia tidak berbuat dosa. Ia menderita, dia disalib untuk menanggung segala dosa dunia ini. Dia harus merasakan maut berpisah dari Allah akibat dosa itu. Tetapi pada saat yang sama dia juga bangkit menang. Dan dia menebus kita dan menebus apa yang hilang dari kita, yaitu hidup kekal dan kerajaan, yaitu bumi ini. Itu sebabnya bumi yang akan kita warisi bukanlah bumi seperti yang ada sekarang ini. Karena bumi yang ada sekarang ini adalah suatu dunia yang sudah tercemar oleh dosa, gelap. Tetapi sesuai dengan janjinya, ya, 2 Petrus 3:13 dan Wahyu 22 ayat 3. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Di bumi yang akan kita warisi itu tidak akan ada kekecewaan, tidak ada duka cita, tidak ada dosa, tidak seorang pun akan mengatakan saya sakit, tidak ada kereta mayat, tidak ada ratapan, tidak ada kematian, tidak ada perpisahan, tidak ada yang patah hati, tetapi di sanalah Yesus dan kedamaiannya selama-lamanya. Yesaya 49 ayat 10. Di bumi yang kita warisi, kita tidak akan menjadi lapar atau haus. Angin hangat bahkan dan terik matahari tidak akan menimpa kita, sebab penyayang kita, Tuhan kita Yesus Kristus akan memimpin kita dan menuntun kita ke dekat sumber-sumber air. Luar biasa, janji yang luar biasa. Itu sebabnya mereka yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Bumi yang demikian yang akan kita warisi, bukan bumi seperti yang sekarang ini. Kerajaan yang dulu hilang telah didapat kembali dalam keadaannya yang bahkan lebih baik dari sebelum dosa ini ada. Itu sebabnya saudara yang saya kasihi, ketika kita boleh berbahagia karena kita miskin di hadapan Allah, ketika kita berbahagia karena kita berduka cita, maka di dalam pengalaman kekristenan kita akan ada kemajuan, peningkatan, kenaikan. Kita akan menjadi orang yang lemah lembut, berbahagia kita. Banyak orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Yesus itu lemah lembut, kasihnya tak berkesudahan. Tapi ini seringkali hanyalah teori saja bagi mereka, tidak menjadi pengalaman dalam hidup. Banyak yang hanya memikirkannya saja, tidak menjadi sesuatu yang hidup dalam kehidupan mereka. Mereka tidak merasakan langsung dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan nyata mereka, bahwa Tuhan Yesus adalah seorang yang rendah hati dan lemah lembut. Itu sebabnya sebagai kesimpulan dalam pelajaran kita, bagaimana berbahagia menurut Yesus Kristus, bagian yang ketiga. Biarlah kiranya kita sebagai orang-orang yang mengaku pengikut Yesus, akan ada perubahan nyata dalam hidup kita, perubahan nyata dalam karakter dan tabiat kita. Pengalaman kekristenan kita akan terus maju. Dari miskin, berduka cita, terjadi perubahan lagi, kita menjadi orang-orang yang lemah lembut, rendah hati, bersama dengan Yesus. Kita belajar dari Dia. Dan biarlah kiranya Yesus itu benar-benar tinggal di dalam hati kita. Karena ini adalah rahasia berkat, rahasia kebahagiaan di dalam hidup kita. Maka buahnya pasti adalah kelemah lembutan atau kerendahan hati. Mari kita buka Filipi pasalnya yang ketiga. Di dalam kitab Filipi pasalnya yang ketiga, sebagai ayat terakhir kita, ayatnya yang ke-7 dan 8. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah
aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara dari sekarang sampai Tuhan datang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memanggil kami untuk berubah, untuk merasakan langsung bagaimana hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Dahulu diri kami ini selalu kelihatan. Kami tinggi hati, bahkan seringkali sombong Tuhan, baik secara materi maupun rohani. Tetapi Tuhan memanggil kami untuk tidak mempertahankan hal-hal demikian, sehingga kami boleh berbahagia, mendapatkan kasih karunia Tuhan melalui kelemah lembutan kerendahan hati Yesus. Sehingga yang dulu merupakan keuntungan sekarang menjadi kerugian. Bahkan kami menganggapnya sebagai sampah Tuhan, supaya Tuhan Yesus itu boleh menjadi bagian kami. Sertailah kami Tuhan dengan damai sejahtera-Mu, kelegaan dalam segala keadaan, tidak berubah-ubah, tidak ada yang hilang dari kami, oleh karena Tuhan ada di dalam kami. Sehingga janji Tuhan bahwa kami akan mewarisi bumi yang baru, langit yang baru, yang Tuhan ciptakan kembali nantinya. Inilah doa harapan kami Tuhan. Berkatilah kami dengan kasih yang kekal dari Allah Bapa. Limpahkanlah dengan kasih karunia di dalam nama Yesus Kristus. Dan kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dipenuhi dengan kuasa ilahi dari sekarang sampai Tuhan datang. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Di dalam nama Yesus kita telah berdoa. Amin. Selamat